Bab 9, Tuan Muda Keluarga Panjang. Hatinya kini sangat gundah, ia merasa seperti seekor lalat sedang mengawasinya. Kekesalan muncul di wajahnya, tapi segera menghilang. Terlebih lagi, Su Ling'er masih berada di sisinya, itu pasti akan membuat dia menyadari ekspresinya. Pada akhirnya, dia membatalkan rencananya, tetapi Hao Tian masih mengingat tindakan orang yang diam-diam mengawasinya. Namun, di dalam hatinya ia terkejut dan menyadari bahwa ada kultivator yang hidup di dunia ini. Meski hanya dunia modern, namun ada sebagian dari mereka yang juga melakukan budidaya, sayangnya mereka terlalu bodoh sehingga membuat mereka mengira inti emas adalah yang tertinggi. Tak lama kemudian, senyuman muncul di bibirnya yang menunjukkan bahwa dia semakin tertarik pada dunia ini. Melihat Su Ling'er di sisinya, hatinya bahagia. Gadis ini memiliki perawakan yang istimewa, dan itu sangat mengesankan bahkan di dunia fana yang pernah aku tinggali. Hao Tian bergumam di kepalanya, dan melihat kembali ke depan. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya, untuk mendapatkan wanita ini. Baginya itu sangat mudah, tentu saja dia akan menuruti perkataannya. Tapi Hao Tian menahan diri, atau itu akan membuatnya menyadari perubahannya. Dia ingin bertindak seperti yang ditunjukkan Hao Chen padanya, lalu dia akan membawanya ke tempat tidur. Dia harus bersabar, dan Hao Tian benar-benar memahaminya. Mereka terus berjalan, berlangsung selama beberapa menit dan akhirnya sampai di sebuah ruangan besar. Hao Tian melihat sekeliling, melihat seorang pria yang sangat dia kenal. Itu adalah tuan muda dari keluarga Panjang, orang yang sengaja melukai Hao Chen. Long Ming, wajahnya menjadi gelap, menatap pria dengan niat membunuh yang terlihat di matanya. Tuan muda sedang menggoda gadis sebelumnya, rambutnya hitam. Itu adalah Wei Nan, dia tampak terganggu. Kemarahan membuncah di hatinya, meski sudah beberapa kali mencoba mengusir pria ini, pria itu tetap muncul di hadapannya. Wei Nan, dia sudah menyerah dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, keluarga Panjang sangat berpengaruh, begitu pula keluarga Su. Meski kasta keluarga Su sedikit lebih tinggi. Petik 2 titik 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 petik 2. Wei Nan segera menutup telinganya, dia muak mendengar suaranya setiap kali bertemu dengannya. Hao Tian, dia hanya terkekeh saat melihat betapa kesalnya Wei Nan terhadap pria di dekatnya. Beralih ke sisi tempat Su Ling'er berada, dan berkata pelan, "Ling'er, kita sudah sampai di kelas, ayo berpisah di sini," dengan nada lembut. Itu naon nu di gunung. Nu di gunung anak sapi. Eta saha nu di kudung. Nu di kudung kabogo abdi. Subscribe channel Novel Upload. Dan bagikan, kabatur maneyeh. Su Ling'er segera menuruti kata-katanya, dan melepaskan cengkramannya dari tangan Hao Tian. Ayo kita bertemu lagi setelah makan siang. Su Ling'er berkata dengan lembut, dan bersiap meninggalkan kamar Hao Tian. Sebelum pergi, dia melirik pria di sebelah Wei Nan, tatapannya dipenuhi dengan niat bermusuhan. Menunjukkan bahwa dia sangat tidak menyukainya. Su Ling'er sadar bahwa tuan muda dari keluarga Panjang selalu menyakiti pacarnya, dan itu membuatnya tidak menyukainya. Tap tap tap. Setelah melihat gadis itu pergi, dia berjalan menuju tempat Long Ming dan Wei Nan berada. Setelah terus berjalan, membuat orang-orang di sekitarnya terheran-heran melihat bagaimana pria ini bisa setinggi itu. "Yo, tuan muda dari keluarga Panjang. Apakah hidupmu nyaman?" kata Hao Tian, dia sekarang berada di depan mereka. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Mendengar suara familiar di belakangnya, dia segera berbalik menuju tempat itu. Wajahnya penuh keterkejutan, seolah melihat hantu di depannya. "Kakakmu, bagaimana kamu bisa?" Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya dia langsung terputus, mendengar kata-kata Hao Tian selanjutnya, "Bagaimana? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan?" Dia ucapnya pelan, tanpa emosi sekalipun. Meskipun orang-orang di sekitarnya tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, bukan itu yang terjadi pada Wei Nan, lagi pula, dialah yang paling dekat dengan mereka. Kupu-kupu terbang ka luhur. Entrep cicing dina suluh. Abdi ngajak ka dulur-dulur. Urang lanjut ka bab 10. Bab 10, Wei Nan. Apa maksudmu? Aku tidak tahu apa-apa. Long Ming menjawab, pura-pura tidak mengerti apa yang dia katakan. Hao Tian menyadari hal itu, oleh karena itu dia hanya berkata, "Terserahlah, cepat atau lambat wajah aslimu akan terungkap." Setelah itu dia pergi dan berjalan kembali. Terlepas dari ekspresi Long Ming, yang sekarang sangat marah, dia kesal. Menatap punggung Hao Tian, tatapannya dipenuhi kebencian.
Orang itu, dia gagal membunuhnya, teriaknya dalam hati, bahkan urat nadi pun terlihat di atas kepalanya. Sangat marah, dan tidak sabar untuk menghukum orang yang memukul Hao Chen tetapi gagal. Hao Tian, dia sekarang duduk di kursi yang pernah ditempati Hao Chen. Dia duduk di depan, membuatnya lebih mudah untuk melihat ke depan reaktor. Ruangan ini sangat luas, dan sangat mewah. Hao Tian tiba-tiba teringat kenangan sebelum Hao Chen belajar di sini. Saat itulah dia masih duduk di bangku kelas 3 SMA. Awalnya dia ingin bekerja, dan fokus mencari uang untuk adik perempuannya. Hanya saja ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sulinger, ayahnya ternyata adalah pemilik universitas tersebut. Muka lawang nutup pantona. Ulak nih yang teka urus. Tekan atuh tombol subscribe na. Supaya novel upload lanjut terus. Sebenarnya Sulinger tertarik pada Hao Chen karena sifatnya yang pekerja keras, tanpa henti bekerja di malam hari. Akhirnya dia menawarinya untuk masuk universitas tempat dia belajar, dan membayarnya secara cuma-cuma. Hah, Hao Tian menghela nafas, merasakan kehidupan pemilik tubuh sebelumnya sangat menyedihkan. Meski tidak sepenuhnya. Seketika seringai kecil terbentuk di bibirnya yang menandakan bahwa dia sedang bahagia. Namun itu hanya berlangsung beberapa saat hingga akhirnya wajahnya kembali serius sambil memejamkan mata. Hao Tian, dia terus berkultivasi secara diam-diam tanpa niat bergaul dengan siapapun. Setengah jam telah berlalu hingga akhirnya waktu perkuliahan tiba, dan seorang dosen masuk. Itu perempuan, sangat cantik. Hao Tian membuka matanya lagi, melihat wanita yang berdiri di dekat komputer. Bersiaplah, kita akan memulai kelas hari ini, ucap wanita itu dengan nada tinggi dan tegas. Oh iya, aku baru ingat Hao Chen memilih teknologi di bidangnya padahal aku tidak begitu memahaminya. Hao Tian menjelaskan sambil fokus pada dosen di depannya. Itu berlangsung sangat lama, dan Hao Tian terus mendengarkan penjelasannya. Tentunya sangat mudah baginya untuk menyerap semua ilmu yang dijelaskannya, tanpa harus merasa pusing. Sebagai kaisar dewa, mustahil baginya untuk tidak bisa menghafal hal-hal sepele seperti ini. Seorang kultivator memiliki ingatan yang kuat. Jam pelajaran berlangsung hingga tengah hari, hingga akhirnya mereka bubar. Beberapa dari mereka meninggalkan ruangan untuk pergi ke ruangan lain, memilih jalur selanjutnya. Hao Tian terus duduk di kursinya, tidak berniat melakukan apapun. Lagi pula, tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu Sulinger di luar, dia tenggelam dalam pikirannya. Hingga akhirnya dia terbangun mendengar suara seorang wanita yang datang dari arah depan. Itu adalah Wei Nan, wajahnya gugup. Apa itu? Hao Tian bertanya sambil tersenyum padanya. Tidak apa-apa, bisakah kita bicara berdua saja? Wei Nan berkata lembut, berharap dia menerima ajakannya. Itu sedikit mengejutkan Hao Tian, dia tidak menyangka wanita ini akan mendekatinya dengan cara seperti ini. Baiklah, ayo kita ke kantin. Hao Tian segera berdiri dari kursinya, dan berjalan pergi. Terima kasih, kata Wei Nan sambil mengejarnya dari belakang, mengabaikan seorang pria yang menatapnya dengan tatapan marah. Itu adalah Long Ming, dia sangat kesal dengan Hao Chen yang menerima undangannya. Aku harus memberi pelajaran pada orang itu. Ucapnya dengan nada penuh kebencian, bersiap untuk berdiri dari tempatnya. Bersambung. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Assalamualaikum.